Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah. Dan marilah kita akan memulai ibadah kita. Jemaat dipersilakan mengambil saat teduh sejenak. Panggilan beribadah. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. Di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Atas kehendaknya, kita diperbolehkan menghadap dan menyembahnya pada hari ini. Marilah kita pujikan namanya. Jemaat diundang berdiri, kita menyanyikan dari PKJ nomor 7 ayat 1 dan 3. Bersyukurlah pada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali kebaktian minggu ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan untuk duduk. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya.
sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 7-8. Keinginan dan hawa nafsu seringkali mengaburkan kehendak yang Allah ingin nyatakan dalam hidup kita. Mari kita mengakui dosa dan kembali setia kepada kehendak-Nya. Kita tunduk di dalam doa. Ya Allah, ampunilah segala pelanggaran kami, dan bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Kita angkat hidung penyesalan dari NKB 14 ayat yang pertama dan yang kedua. Jadilah Tuhan kehendak. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita sambut berita anugerah yang berasal dari Tuhan yang diambil dari Efesus 1 ayat 4 sampai dengan 7. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihani-Nya. Sebab dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Dipersilahkan untuk duduk. Marilah Bapak Ibu yang terkasih, kita bersama berdoa sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh cinta, di dalam perjalanan kehidupan ini, seringkali kami bimbang ketika kami harus memilih berbagai keputusan penting dalam kehidupan ini. Oleh karenanya ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk setia pada kehendak-Mu, setia pada rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat terus senantiasa merasakan damai sejahtera. Saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai landasan refleksi kami. Biarlah Tuhan yang membantu kami dalam perenungan ini dan Roh-Mu turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Markus 6 ayat 14 sampai dengan 29. Marilah dengan berdiri kita menyambut Injil kita pada hari ini. Markus 6 ayat 14 sampai dengan 29, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan
dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Suatu hari, ada seorang perempuan sedang bercakap-cakap dengan anak kecil tentang keampuhan doa. Dengan polos anak kecil itu bertanya, "Jika aku berdoa, memohon kepada Tuhan agar Tuhan membantuku menemukan kelereng-kelerengku yang hilang, mungkinkah Dia menjawab doaku?" Tentu saja, Dia selalu menjawab doa-doa kita. Kata perempuan itu meyakinkan jawaban kepada anak kecil tersebut. Kalau begitu, bolehkah aku berdoa kepada Tuhan sekarang? Tanya anak itu. Segera anak kecil itu berlutut di kursinya, menutup mata dan berdoa di dalam hatinya. Kemudian ia bangkit dan mulai pencarian kelerengnya dengan hati lega dan gembira. Hari berikutnya, perempuan itu bertanya kepada anak kecil tersebut, apakah ia telah berhasil menemukan kelereng-kelerengnya? Perempuan itu berharap iman sederhana nan lugu dari anak kecil itu tidak perlu menghadapi kekecewaan. Anak kecil itu kemudian berkata, aku belum menemukan kelereng-kelerengku sampai saat ini. Tetapi sekarang hatiku tetap bersuka cita karena mungkin Tuhan telah membuatku tidak ingin lagi main dan menemukan kelereng-kelereng itu. Demikianlah kisah ini tertulis dalam buku J.P. Vaswani yang berjudul Menulis di Atas Pasir. Kisah imajiner ini hendak mengungkapkan bahwa terkadang Tuhan tidak selalu menjawab doa-doa kita sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Tetapi jika kita tulus, Dia akan menghapuskan kita dari keinginan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, olah spiritualitas untuk menghayati kehendak Allah dalam diri kita yang kedudukannya jauh lebih tinggi dari keinginan duniawi kita, sebenarnya seringkali kita praktekkan manakala kita mengakhiri doa-doa kita dengan ucapan, "Ya Tuhan, kiranya kehendak-Mu saja yang jadi," atau kalimat yang senada dengan itu. Namun seringkali pula dalam hidup ini kita tidak sepenuhnya menjiwai kalimat penutup dari doa-doa kita ini dan mencoba melepaskan semua harapan kita itu kepada rancangannya yang jauh lebih sempurna. Kita kerap kali dikuasai oleh keinginan kita sebagai manusia atau berbagai pertimbangan-pertimbangan manusiawi lainnya. Buktinya, jika ternyata suatu kali kehendak Allah yang terjadi atas diri kita bukan kehendak kita, kita seringkali dibayang-bayangi oleh perasaan kecewa. Atau dalam bahasa lain yang lebih ekstrim, sebenarnya kita belum rela membiarkan Tuhan berkarya sesuai dengan kehendaknya. Mengapa? Karena jika yang ideal itu tidak terpenuhi, kita menyimpulkan bahwa Tuhan tidak mendengar doa-doa kita. Misalnya ketika kita berharap, suatu ketika kita dapat merealisasikan mimpi atau cita-cita kita kelak. Umumnya, mimpi yang terrealisasi di masa depan adalah jawaban doa yang ideal itu. Karena itu yang diharapkan dalam doa-doa kita. Namun, bisakah kita berbesar hati jika hal itu tidak terjadi? Maka ada kehendaknya yang lebih baik untuk kita.
Terkadang keinginan pribadi kita menyelinap dan berupaya memprotes Tuhan serta kebijaksanaannya bagi kehidupan. Mengesampingkan keinginan pribadi kita dan setia pada kehendaknya, nyatanya bukanlah hal yang mudah dalam dinamika kehidupan kita. Pertempuran batin antara melaksanakan kehendak pribadi atau berjalan di dalam kehendak Tuhan tampak jelas dalam bacaan Injil kita hari ini. Kisah tentang Yohanes Pembaptis yang dibunuh tentu tidak begitu asing bagi kita. Lantaran Yohanes mengkritik keras Raja Herodes yang mengambil Herodias, istri Filipus saudaranya, menjadi istrinya. Yohanes ditangkap dan dipenjara, hingga akhirnya ia dipenggal kepalanya atas permintaan Herodias melalui putrinya yang menari dan memikat hati Herodes sehingga bersumpah akan memberikan apapun yang diminta. Perlu diketahui, Injil Markus dikarang di kota Roma. Injil itu ditujukan kepada orang-orang Kristen yang sedang mengalami derita dan aniaya dari pihak penguasa Romawi. Maka dalam bingkai konteks itu, konteks penulisan itu, kiranya jelas tujuan dan pesan dari cerita tentang terbunuhnya Yohanes Pembaptis yang coba disampaikan oleh Markus, bahwa setiap orang Kristen yang berani menyampaikan kebenaran, mewartakan kabar baik, beresiko menghadapi kemungkinan untuk dibenci, ditolak, bahkan dihabisi. Namun, kehendak Allah harus terus bergema dalam hidup setiap umatnya, jauh mengungguli kehendak dan kebaikan menurut ukuran diri sendiri. Dalam titik inilah penulis Markus hendak menyampaikan bahwa sikap Yohanes adalah sikap iman yang setia terhadap panggilannya, berani menerima konsekuensi manakala kebenaran itu diwartakan, adalah bagian dari kehendak Allah dalam diri Yohanes. Namun yang menarik, dengan berkisah tentang terbunuhnya Yohanes di tangan Herodes, rupanya penginjil Markus pun ingin mengajak siapapun dari kita untuk berefleksi dengan cermin profil seorang Herodes. Raja Herodes yang berjumpa dengan Yohanes Pembaptis menaruh perhatian sebenarnya padanya. Malah dalam cerita ia berusaha melindunginya tatkala oleh dendamnya Herodias sebenarnya telah ingin membunuh Yohanes sejak lama. Namun ia sendiri akhirnya yang tadinya tidak mau membunuh Yohanes, pada akhirnya menjatuhkan hukuman mati atas diri Yohanes. Mengapa hal ini akhirnya sampai terjadi? Tak bisa dipungkiri, alasan mendasar keputusannya adalah Herodes hidup jauh dari kebenaran sejati. Ia terjebak dalam kebenaran semu yang dianggapnya lebih penting dari nyawa manusia tak bersalah. Katakanlah ia memang telah bersumpah dan sumpah itu harus ditaati atau dipenuhi. Tetapi apakah sumpah tetap harus berlaku meski harus menghabisi nyawa orang lain, apalagi orang yang tak bersalah? Keinginan Herodiaslah yang menjadi pandunya dalam memutuskan hal tersebut. Suara batinnya menjadi tumpul sehingga ia tidak lagi mampu mendengarkan kehendak Allah dalam jabatan yang ia emban. Apa yang terjadi pada diri Herodes adalah bahaya nyata yang bisa terjadi pada diri siapapun, termasuk pada diri kita sendiri. Ketika kita digerakkan oleh keinginan diri sendiri atau bahkan keinginan orang lain, sehingga kita menafikan kehendak dan suara Allah, maka batin kita menjadi tumpul dan kita berjalan ke arah yang salah. Lantas bagaimana kita dapat mengetahui kehendak Tuhan atas diri kita di tengah berbagai pilihan hidup yang seringkali membingungkan? Ignatius Loyola, seorang bapak gereja sekaligus pendiri tarekat religius, Sarekat Yesus atau Yesuit, membantu kita secara praktis mengenali dan melatih kepekaan suara hati kita menangkap suara Tuhan lewat 4 bimbingan pernyataan yang perlu kita ajukan manakala kita diperhadapkan pada pilihan yang sulit dalam kehidupan.
Jadi Ignatius ini mencoba untuk secara praktis bagaimana sih caranya mengenali suara Tuhan dan kehendaknya yang harus di atas keinginan kita. Ada 4 hal. Yang pertama adalah periksalah atas dasar kasih kepada siapa yang mendorong kita melakukan atau memilih hal itu. Apakah murni untuk kemuliaan Tuhan ataukah untuk kemuliaan diri sendiri. Jadi kita diajak memeriksa kalau hendak memilih sesuatu atau hendak melakukan sesuatu, kita diajak memeriksa benarkah ini didasarkan pada keinginan pribadiku untuk kemuliaanku atau sebenarnya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kemuliaan Tuhan tentu bisa jadi itu adalah suara dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, bayangkanlah jika ada seseorang datang kepada kita meminta saran atau bimbingan akan permasalahan yang sama ini, dengan berpedoman bahwa saran kita adalah untuk memberikan kemuliaan yang lebih besar kepada Tuhan, kita membayangkan apakah jawaban kita kepadanya, dan lalu terapkanlah jawaban itu kepada diri kita sendiri. Jadi ketika kita bingung, kita bayangkan saja begitu, ada orang yang datang kita dengan permasalahan yang sama, bertanya kepada kita apa yang harus dilakukan. Hal ini biasanya terjadi kan, dan kita biasanya memberikan usul yang baik-baik. Sementara kalau kita disuruh melakukan hal tersebut, kita tidak mau biasanya. Nah, kata Ignatius Loyola, bayangkanlah seperti itu. Ada orang kebingungan, hendak memilih sesuatu atau melakukan sesuatu, datang kepada kita dan kita mengusulkan apa. Dan usulan kita tersebut, lakukanlah kepada diri kita. Yang ketiga, pikirkan, seandainya kita sedang dalam sakratul maut. Pikirkan apa yang akan kita pilih pada saat itu sebelum kita memasuki kekekalan. Yang ketiga ini agak serem begitu kan. Kita diminta untuk memikirkan kita sedang kritis, dalam kondisi yang kritis, sedang dalam kondisi yang tidak baik, akan memilih sesuatu atau akan melakukan sesuatu. Di sisa akhir kehidupan kita, kira-kira kita mau melakukan apa dari berbagai pilihan tersebut. Pasti kita akan melakukan hal yang terbaik. Dan yang keempat, yang terakhir, pikirkan kita pada saat hari penghakiman. Dan bagaimana kita berharap telah memutuskan tentang hal itu agar mencapai pada pemenuhan hasrat batin dan sukacita pada saat penghakiman itu. Maksudnya adalah yang keempat ini, Ignatius Loyola mengajak kita suatu ketika kita meninggalkan tubuh kita, pulang kembali ke pangkuan Tuhan, kira-kira apa yang kita pilih hari ini atau apa yang kita putuskan pada hari ini, menyesalkah kita pada keputusan itu? Jangan-jangan apa yang kita pikirkan sekarang hanya demi atau untuk waktu sekarang, bukan untuk waktu yang mendatang. Sehingga ada penyesalan di kemudian hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh Ignatius Loyola ini adalah sebuah alat. Sekali lagi, sebuah alat yang membantu kita secara praktis untuk dapat mempertimbangkan berbagai pilihan yang seturut dengan kehendak Allah. Intisari yang dapat kita lihat dari berbagai pernyataan ini adalah bagaimana kita selaku umatnya terus membangun keintiman secara rutin lewat pengenalan akan dirinya. Tanpa pengenalan yang baik, tidak mungkin kita bisa berjalan dengan setia pada kehendaknya. Oleh karenanya, selamat bergumul dan mengenali Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Kiranya kita senantiasa dapat dengan taat dan penuh sukacita menjalani berbagai kehendak-Nya dalam hidup kita. Dahulukan kehendak Allah ketimbang keinginan kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari jemaat diundang berdiri dan bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala waktu dan tempat, marilah
kita mengikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama tunduk di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, yang mencintai kami anak-anak-Mu. Di dalam perjalanan kehidupan ini seringkali kami tidak setia pada kehendak-Mu. Keinginan kami atau bahkan keinginan orang lain seringkali menjadi pandu hidup kami. Sehingga kami kehilangan fokus hidup kami pada Tuhan. Kami merasa kami mampu, kami merasa kami kuat, kami merasa kami bijak dalam menjalani dan menentukan berbagai keputusan yang sebenarnya bukan kehendak Tuhan. Oleh karenanya kami mau terus bergaul secara intim dengan-Mu, sehingga kami semakin mengenal-Mu, sehingga kami semakin yakin akan suara Tuhan yang bergema di dalam batin kami. Ajarlah kami untuk setia pada kehendak Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami juga bersama-sama datang kepadamu dan membawa doa-doa kami, kepedulian kami akan berbagai hal. Bagi jemaat yang sakit dan dalam proses pemulihan, kami berdoa bagi Bapak Wiryanto Dwi Atmojo, Ibu Sudarningsih, Ibu Sumiem Suwardi, Ibu Kristina Isnani, Ibu Haryati Susi Sukawati, Bapak Edi Wahyudi Utomo, Bapak Gangsar Nurwitono, Bapak Rusmanto, Ibu Sumaryati, Ibu Endang Supriyanti, Bapak Nono Medi Haryoto, Bapak Daniel Kristianto, Bapak Lukas Budi Santoso, Ibu Sutarmi, Bapak Yohanes Suratmin, Ibu Indah Pujiastuti, Ibu Wahyuni Sulistiorini. Biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini yang sakit. Biarlah segala proses kesembuhan dan pemulihan Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terpapar virus COVID. Tuhan juga sertai mereka dalam proses pemulihannya. Biarlah semangat mereka menyala-nyala sehingga mereka mampu terus berjuang mengalahkan virus yang ada dalam tubuhnya. Biarlah semangat mereka juga menular di antara satu dengan yang lain, sehingga mereka boleh berbagi kekuatan dan menjalani dan menerima pemulihan yang berasal dari Tuhan bersama-sama. Kami menyerahkan juga saudara-saudara kami, warga jemaat yang telah menginjak usia lanjut, Bapak Odiatmo Haryo Prabowo, Ibu Titi Widiati Kadiono, Ibu Kristati Krisnanto, Ibu Huminsa Simamora, dan sesepuh kami yang lain. Tuhan berkati mereka di dalam masa pandemi ini. Biarlah perasaan kesendirian, ketakutan, kekhawatiran jauh dari diri saudara-saudara sesepuh kami ini Tuhan gantikan dengan perasaan sukacita dan kegembiraan. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang lain yang saat ini sedang bergumul akan pekerjaan, bergumul akan pencarian pasangan hidup, mempersiapkan pernikahan, merindukan keturunan, atau berbagai pergumulan kami yang lain. Kami serahkan saudara-saudara kami di tangan-Mu. Biarlah Tuhan juga sertai dan berikan kekuatan. Kami mengingat gereja kami yang juga saat ini bergumul akan berbagai hal di dalam masa pandemi ini. Proses pelayanan gerejawi di berbagai komisi
proses pelunasan Sudirman 52 dan upaya Warung Sudimoro, biarlah Tuhan sertai segala tanggung jawab gereja ini. Di tengah masa pandemi ini kami yakin Tuhan terus menopang kami dalam berbagai cara sehingga kami dapat melewati situasi-situasi sulit ini dengan penuh damai sejahtera. Kami juga berdoa bagi negara kami yang terus berupaya dengan berbagai program dan kebijakan melakukan pencegahan dan pemutusan mata rantai penyebaran virus corona. Tuhan berkati negara kami dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Biarlah kami dapat dengan setia menjalankan berbagai peraturan dan dengan disiplin melatih diri kami untuk tetap setia menjalankan protokol kesehatan. Kami juga berdoa dan mengingat para tenaga kerja dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk mereka yang berjuang di garda terdepan dalam perjuangan ini. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hati yang lapang, dan jiwa yang besar untuk boleh menangani berbagai pasien COVID yang tersebar di setiap daerah. Kami menyerahkan ya Tuhan segala doa dan seru ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada persembahan pujian dari Paduan Suara Anak, dipersilahkan. Fill this temple with joy, giving praise unto His name. In His presence there's fullness of joy. For the Lord is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. For the Lord is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen.
Tibalah waktunya kita diberikan kesempatan untuk menghaturkan persembahan syukur kita yang akan didasari dari Filipi 4 ayat 6 yang demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita menghaturkan persembahan syukur kita, persembahan bulanan maupun persembahan Sudimoro yang akan bersama-sama kita iringi dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama dan yang kedua, hidup kita yang benar. Mari kita haturkan persembahan kita ini di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih karena kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami merasakan cinta kasih Tuhan melingkupi kehidupan kami. Kalaupun kami saat ini boleh beribadah bersama-sama dengan umat-Mu di seluruh tempat. Sungguh ya Tuhan, ini Tuhan yang memberikan kepada kami kemampuan. Tuhan yang memberikan kami kesempatan, sehingga kami boleh mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan. Dan inilah ucapan syukur kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerimanya. Dan pakailah ya Tuhan, ini semua menjadi sarana kemuliaan nama-Mu di muka bumi. Tuhan pakai tangan orang-orang yang boleh Tuhan tunjuk untuk mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Dan biarlah melalui kehidupan kami juga boleh menjadi saluran berkat-Mu. Ampuni ya Tuhan atas segala dosa kesalahan kami. Yang kami mohonkan doa sembahyang kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan, Kau gembala kami. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.